Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 27 September 2025. Judul renungan hari ini adalah, Nama Yesus, Lambang Otoritasmu. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Yohanes 14 ayat 13, yang berbunyi, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Nama Yesus bukanlah rumusan keagamaan, melainkan lambang otoritasmu. Nama itu merepresentasikan segala sesuatu tentang Yesus dan segala sesuatu yang telah Ia capai. Ketika engkau menggunakan namanya, seolah-olah Yesus sendirilah yang mengajukan permohonan atau mengeluarkan perintah. Namanya adalah yang terbesar, nama itu berkuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Filipi 2 ayat 9-11 mengatakan, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah, Bapa." Haleluya! Itulah nama yang telah diberikan kepada kita untuk kita hidupi. Tuhan Yesus memberi kita hak yang sah untuk menggunakan namanya. Dia berfirman dalam Markus 16 ayat 17-18, "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Artinya, ketika engkau berbicara dalam namanya, setan-setan akan lari, penyakit akan tunduk, mujizat akan terjadi. Kuasanya bukan terletak pada seberapa keras engkau berbicara, tetapi pada otoritas namanya. Ini bukan tentang emosi, ini tentang pewahyuan. Ketika engkau tahu apa yang diwakili oleh nama itu dan siapa dirimu di dalam dia, engkau berbicara dengan berani dan hasilnya akan mengikuti. Para rasul memahami hal ini. Dalam Kisah Para Rasul 3, Petrus berkata kepada seorang pria yang lumpuh sejak lahir, "Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, bangkitlah dan berjalanlah." Seketika, kekuatan datang pada kaki dan pergelangan kaki orang itu, dan ia pun sembuh seketika. Kisah Para Rasul 3 ayat 7-8. Itulah kuasa nama yang sedang bekerja. Engkau telah diberi kuasa untuk menggunakan nama yang sama. Gunakanlah untuk mengubah situasi. Gunakanlah dalam doa. Gunakanlah untuk mengusir rasa takut, memerintahkan ketertiban, dan meningkatkan keuanganmu. Gunakanlah untuk menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, dan membangkitkan orang mati. Kolose 3 ayat 17 mengatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita." Dengan kata lain, hiduplah di dalam dan oleh kuasa nama itu. Itu adalah lambang otoritasmu, lambang kekuasaanmu. Gunakanlah itu untuk menguasai keadaan, jagalah kesehatan ilahimu, dan pertahankan kehidupan berkemenangan yang telah Tuhan berikan kepadamu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih telah memberiku kuasa untuk menggunakan nama Yesus. Aku hidup dan berfungsi dalam otoritas namanya yang bekerja dan membuahkan hasil bagiku dimanapun. Aku mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, dan berkuasa atas segala sesuatu dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Filipi 2 ayat 9-11 AMPC, Kisah Para Rasul 3 ayat 6-8, Markus 16 ayat 17-18. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silahkan berlangganan pada semua akun media sosial kami seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari. Salam kasih karunia dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.